Mas kan juga sebagai spesial digital marketing, di mana digital marketing ini kan sekarang sangat digaung-gaungkan semenjak COVID ya. Lalu bagaimana sih pandangan Mas tentang digital marketing itu sendiri? Mengenai digital marketing, saya digital marketing juga lagi-lagi belajarnya di SFE itu, dan juga saya kan di HMJ juga komet dulu. Nah itu kita juga belajar bareng, kadang seminar, menjadi moderator juga dulu pernah di HMJ. Terus mengenai digital marketing, saya biasanya sama dosen-dosen, kan dosen-dosen itu mempunyai penelitian. Nah penelitian itu langsung kita terjun ke desa, kita mau fasilitasi desa-desa tertentu untuk kita berikan ilmu kita tentang digital marketing. Nah kebetulan saya sudah menggandeng sekitar 7 desa untuk saya Keren. Udah ngasih buat Mas Biko ini. ulangan biasa jadi masih dikit itu 7 desa, kalau bisa ya ratusan nanti ke depannya. Nah itu saya gandeng untuk saya promosikan di digital marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Anman, podcastnya anak manajemen. Dengan saya Anil Lestari sebagai host kali ini. Dengan tema bagaimana cara memulai usaha yang mampu bersaing di era digital. Dan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini dan sangat ditunggu oleh teman-teman Asiwa, yaitu Kak Viko Abiyu. Ada sih. Dan mungkin teman-teman ada beberapa nih yang belum mengenal Kak Viko itu sendiri siapa. Dan saya akan spoiler sedikit mengenai Kak Viko ini. Kak Viko ini merupakan seorang digital marketing spesialis dan juga seorang entrepreneur yang sangat luar biasa hebatnya ya Kak. Amin. Oh iya Kak, sebelumnya nih mau tanya, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, saya ini mau manggilnya Mas Kak atau gimana nih? Biar enak kita pengen. Bebas sih, Mas aja kawan. Sangat umur ya. Terlihat tua ya kalau ya. Masih muda kok. Oke Mas, gimana nih kira-kira kabarnya? Alhamdulillah cukup senang karena saya bisa duduk di sini bareng teman-teman Lima Prodi Manajemen yang luar biasa. Senang sekali. Ini dari teman-teman di sini yang nonton podcast kita, ada yang belum kenal nih Kak Viko. Bisa nih Kak Viko memperkenalkan diri dan say hi kepada teman-teman. Oke, mau memperkenalkan diri berarti gimana nih? Silakan ya. Oke, perkenalkan saya Viko Abidopik, dan di sini saya kebetulan diundang oleh HMJ Manajemen. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sini saya sebenarnya salah satu mahasiswa dari manajemen juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, yang alhamdulillah kemarin sudah sidang aslinya, tapi tinggal nunggu wisudanya saja. Di samping wisuda ini saya sempat beberapa cari job site lah namanya, sampingan agar ya bisa bertahan hidup lah istilahnya bertahan hidup dan punya pegangan uang sampingan itu. Jadi aku itu pengennya nggak tergantung sama orang tua, meskipun orang tua ada materi, tapi kalau bisa aku bisa hidup mandiri di Malang ini. Kan kebetulan saya juga tinggal di Malang, tinggalnya sama orang tua, tapi saya ingin merasakan gimana sih rasanya menjadi anak kos. Karena yang saya dengar itu anak kos itu kayak sengsara gitu kan. Enggak gitu deh. Iya sih, kebetulan saya anak kos ya. Nah, kayaknya kok susah jadi anak kos, terus makan harus mikir. Nah itu saya mencoba menjadi anak kos di rumah saya sendiri gitu. Jadi saya mencoba usaha bisnis dengan teman-teman saya. Selama masa kuliah itu saya ikut organisasi namanya Spill, nggak apa-apa ini? Iya nggak apa-apa, boleh banget dong. Pasti teman-teman juga. Oke. Oke, boleh. Jadi saya sempat ikut organisasi yang namanya itu
Studio Marketing Entrepreneurship FEB Unisma. Nah, di situ kita belajar mulai dari editing video, videografi, dan juga kita meliput segala peliputan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma. Jadi situ saya belajar banyak. Saya awal karir itu ya diawali di SME FEB Unisma itu. Jadi saya yang dulunya malu-malu, terus nggak bisa bicara di depan kamera, bicara depan umum. Di situ saya banyak belajar dan akhirnya saya mempunyai terobosan. Jadi kan di SMP itu kan cuma kita wilayahnya kampus saja. Iya. Nah, saya pengennya kita mengekspansi di luar kampus. Bagaimana kita mendapatkan uang di luar kampus dan bisa menjadi income bagi kita, terutama teman-teman yang ada di SME Unisma. Jadi kita dirikan namanya Aesthetic Studio. Aesthetic Studio itu kita dirikan untuk mewadai teman-teman SME Unisma untuk bisa mencoba hal-hal baru yang ada di luar. Jadi awal mulanya itu yang dari pure dari SMA. Ini benar-benar anggota SMP pun yang jadi anggota Aesthetic Studio sendiri gitu deh. Contohnya ada juga itu Mas Isom juga anggota HMJ juga dulu bareng saya. Nah, marah kali. Isom, terus ada namanya Nadia, terus ada Risma, tahu kan Risma? Duta juga. Diani, nah itu Diani, Risma, Dani, nah itulah, itu juga anggota dari Aesthetic Studio. Terutama ada Yesi Mikasari, nah itu juga menjadi talent yang sering di Aesthetic Studio. Nanti Mas Vibo ini awalnya menemukan wadah yang pas sesuai dengan potensinya, langsung ngembangin dari potensi dari ilmunya yang didapat itu. Iya, benar. Tentunya dari diri sendiri ingin keluar dari zona nyaman. Ya itu FEB aja ya Mas. Soalnya kalau kita nggak mencoba hal yang baru, kapan kita bisa gitu loh. Jadi ada teman-teman yang di luar sana yang nonton podcast yang luar biasa ini, pesan saya jangan sampai kita teralami oleh suatu hal untuk meraih mimpi kita. Kita mempunyai mimpi harus dicapai, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi. Selama mimpi itu baik ya, nah itu harus kita capai dengan sebaik mungkin, karena dengan meraih mimpi itu kita bisa menemukan semangat hidup. Jadi nggak galauan di kos saja, nggak kabur di kos cuma seperti itu. Nah kayak gitu. Bahan di kos sambil sekolah. Malah saya nggak betah di rumah. Meskipun saya di Malang, tapi di rumah itu bisa dihitung jam itu loh. Mungkin cuma numpang tidur kalau bisa di rumah. 50%-nya saya ada di kampus bersama teman-teman. Sekali dulu ya Mas Vibo. Iya sih. Selain memiliki bisnis studio tadi nih Kak yang udah Mas Vigo spill, Mas kan juga sebagai spesial digital marketing, di mana digital marketing ini kan sekarang sangat digaung-gaungkan semenjak COVID ya. Lalu bagaimana sih pandangan Mas tentang digital marketing itu sendiri? Mengenai digital marketing, saya digital marketing juga lagi-lagi belajarnya di SFE itu, dan juga saya kan di HMJ juga komet dulu. Nah itu kita juga belajar bareng, kadang seminar, menjadi moderator juga dulu pernah di HMJ. Terus mengenai digital marketing, saya biasanya sama dosen-dosen. Kan dosen-dosen itu mempunyai penelitian. Nah penelitian itu langsung kita terjun ke desa, kita mau fasilitasi desa-desa tertentu untuk kita berikan ilmu kita tentang digital marketing. Nah kebetulan saya sudah menggandeng sekitar 7 desa untuk saya Keren. Udah ngasih buat Mas Vigo ini. Jangan biasa jadi masih dikit itu 7 desa, kalau bisa ya ratusan nanti ke depannya. Nah itu saya gandeng untuk saya promosikan di digital marketing di media sosialnya, karena mereka cuma mengira cuma posting di WA itu nggak efektif. Ternyata padahal kita dengan posting WA dengan kontak yang banyak, kita bisa mendapatkan suatu keuntungan di situ. Jadi kita kan cuma posting di story
story WA. Nah, kita mengeluarkan uang? Kan tidak. Jadi kita tidak ada ruginya. Malah orang-orang itu kadang gengsi gitu kan. Ngapain sih kok alay gitu aja foto, padahal kita kan jualan kan namanya, berbisnis. Ngapain kita kok malu-malu dengan bisnis kita? Selama itu bisnis yang baik, ya jangan ditutup-tutupi gitu. Terus saya katakan itu kepada salah satu desa, dan mereka pun jadi semangat untuk mengembangkan sosial media dari mereka. Terus saya bantu pembuatan websitenya, terus bantu sosial media terutama di Instagram itu ya. Kan kita kalau di industri digital marketing itu Instagram biasanya kita buat bentuk katalog. Nah, katalognya itu bisa dilihat oleh berbagai orang, terus bisa promosi juga di situ. Terus bagaimana caranya untuk membuat video TikTok yang menarik, kan TikTok juga sangat marak. Dan pertama Gen Z sekarang. Meskipun akhir-akhir ini ada isu apa? Nggak boleh jualan TikTok. Nah itu ya. Kayak di marak sekarang nih. Lah bengong ya. Yang kabarnya ada salah satu toko di suatu daerah itu yang protes karena lapaknya sepi, terus gara-gara nggak ada yang datang, nggak laku sehari, nggak ada yang latih, terus protes ke pemerintah agar menutup TikTok. Itu saya rasa kayak keterbelakangan pemikiran ya deh, karena sebenarnya potensi yang besar itu malah di online itu. Tapi mengapa mereka kok malah menyalahkan pemerintah, menyalahkan TikToknya, nggak malah menyalahkan dirinya sendiri gitu loh. Kenapa kok aku nggak gabung ke TikTok aja kalau itu rame, kok malah menyalahkan pemerintah gitu. Maksud saya itu kayak kurang gimana gitu lah. Kurang setuju lah dengan statement. Ya, Dia digital marketing apa aja sih yang paling digunakan, dan menurut Mas ini yang memiliki potensi paling besar untuk menarik konsumen atau pelanggan sendiri ini apa Mas? Terutama buat usaha yang telah dirintis dan dikembangkan sama Mas Pika nih. Oke. Yang terutama di Aesthetic Studio ya. Aesthetic Studio itu punya yang pertama yang paling penting Instagram. Itu saya buat katalog video-video saya, hasil-hasil project saya selama saya yang buat itu. Pasti saya posting di Instagram. Kedua yaitu YouTube. Nah, YouTube ini juga kita bisa bebas untuk membuat video dengan durasi berapapun, dan itu menjadi katalog juga buat saya karena saya kan usahanya di bidang jasa. Tentunya kalau kita nggak menunjukkan hasilnya kita, orang nggak akan tahu seperti apa sih di Aesthetic Studio itu hasilnya. Karena kan kalau foto, kalau nggak lihat hasilnya dulu, orang nggak akan percaya pastinya. Meskipun kita namanya udah tinggi, udah melejit, harganya mahal, tapi kalau foto kualitasnya rendah, nggak akan dipilih juga sama konsumen nanti. Terus yang ketiga, media sosialnya Facebook. Saya juga Facebook ini meskipun terdengar sangat kolonial gitu ya, sangat kuno pakai Facebook. Tapi di Facebook itu ada namanya grup. Jadi saya tergabung grup studio nasional. Itu tempatnya untuk bertukar ilmu, bertukar cerita, terus pengalaman dari senior-senior saya yang luar biasa. Itu sangat berpengaruh juga buat saya. Karena kadang saya bingung mau melakukan sesuatu, curhatnya ya ke Facebook itu. Jadi banyak yang jawab langsung. Orang-orang tua-tua kan cepet gitu kan ya. Kalau Facebook. Misalnya, Pak, gimana sih cara nge-range harga? Misalnya saya punya project video di suatu kampus ini untuk video profil, nah itu range budgetnya berapa? Nah itu saya juga kadang tanya kepada senior-senior saya yang tentunya juga berpengalaman di bidang itu. Kemudian selanjutnya saya promosi di Google. Sementara Google Ads sih masih belum ya, karena juga bertahap lah, masih baru juga kita kasih sekitar 4 tahunan ya. Insya Allah kedepannya kita tidak akan menggunakan Google Ads, kami menggunakan Google Maps Mas Ian.
Nah, Google Maps itu kan juga muncul kan di Google. Jadi kita pakai Google Maps untuk promosi tempat kita juga. Misalnya kantor kita kan sementara masih di rumah saya kantornya. Jadi kalau ketemu klien kita lebih sering di luar. Jadi ketemu klien nongkrong kayak di cafe gini. Terus kita bahas proyek bagaimana ke depannya itu lebih banyak di cafe kita. Terus itu sih yang paling terdampak 4 media sosial itu. Instagram, Facebook, Google, sama apa tadi? Mata ini. Oh tadi. WA lah. Nah itu WA juga saya sering di WA itu buat status press list itu, terutama press list wisuda. Kemarin alhamdulillah lumayan rame wisuda di Wisma sendiri aja udah sekitar ngefoto 10 wisudawan kemarin. Nah sehari itu 10 wisudawan insya Allah bisa lah. Kemarin waktu periode Juni ya, itu juga income-nya juga lumayan besar. Di misalnya kalau satu wisudawan aja 150. Nah 10 wisudawan udah kelihatan kan. Sementara kita nggak ngeluarin biaya apa-apa, nggak ngeluarin barang, nggak ada biaya produksi. Nah coba skill sama nekat aja kalau saya. Cuma itu yang saya berpikir. Lalu bagaimana nih caranya Mas Vito untuk menghadapi pesaing-pesaing bisnis lain? Pasti kan banyak juga menggunakan digital marketing. Apalagi di zaman sekarang pasti udah meresap kemana-mana nih. Saya meyakini ada quotes lah namanya. Quotes itu yang berkata rezeki gajah tak akan tertukar sama rezekinya semut. Nah itu. Jadi saya nggak pernah khawatir kehilangan klien. Saya nggak pernah khawatir nggak dapat rezeki. Kita rezeki juga ada yang ngatur sudah sampai di atas. Ngapain kita kok ngatur rezeki? Selama kita berusaha dengan maksimal, berusaha dengan baik, pasti adalah jalannya gitu. Terus untuk ikhtiarnya untuk menangani pesaing-pesaing, salah satunya yaitu kita terus memberikan pelayanan. Saya kan di bidang jasa, jadi melakukan pelayanan yang terbaik kepada klien. Meskipun kadang kita sedikit mangkel lah ya bahasanya, mangkel atau nggak suka ke klien, terus kliennya rese gitu. Nah kita harus tetap berikan pelayanan yang maksimal. Agar apa? Agar mereka juga bilang ke orang-orang itu juga baik. Karena saya juga terkadang nggak melakukan promosi apa-apa, tapi promosi saya menggunakan metode mood to mood. Nah itulah M2M. Nah jadi dari mulut ke mulut yang menjadikan saya berdiri sebesar ini gitu. Tadi kan sempat Mas Viko jelasin nih, kadang ketemu klien yang kurang ngeratin, ini cara ngadepinnya Mas Viko nih kayak gimana? Pasti kan ada beberapa pengalaman, lagi udah 4 tahun nih, pasti udah banyak nih pengalaman ketemu pelanggan yang sangat menjengkelkan atau gimana gitu. Oke. Intinya yaitu sabar dan tawakal. Mungkin itu. Jadi ya gimana lagi ya, namanya orang juga beda-beda prinsipnya, beda-beda wataknya. Kita dituntut untuk bisa mengerti isi hati mereka gimana, moodnya gimana. Dan itu juga tantangan terbesar bagi kami, terutama bagi para penggiat di bisnis itu. Jadi saya melakukannya dengan menganalisis terlebih dahulu. Saya analisis ini kliennya maunya apa sih. Misalnya maunya begini. Jadi selama saya bisa memenuhi apa yang mau diminta oleh klien itu, ya saya lakukan. Kalau nggak bisa, baru kita melakukan namanya negosiasi. Jadi jangan sampai kita memutuskan hal sendiri tanpa melibatkan klien, karena itu bisa membuat tambah jengkel, tambah rese gitu kliennya kan. Apa aja sih Mas strategi yang dilakukan implementasi dari digital marketing itu sendiri di Wisma ini? Untuk
implementasi di dalam marketing pada usaha. Salah satunya seperti yang saya jelaskan yang tadi, selalu libatkan digital dan selalu online media sosial, dan sampai kita bisnis tidak melibatkan media sosial. Sementara pasar sekarang itu semuanya harus berbasis digital. Jadi jangan sampai kudet, kita harus up to date. Jangan berpikir media sosial itu yang buruk-buruknya aja. Padahal di media sosial punya potensi yang sangat besar bagi kita untuk bisa kita kembangkan, untuk bisa kita masuki, dan kita harus mempunyai sifat ATM, saur dan ATM. Apa itu Mas? Bisa di-spill? Nah, ATM ya amati, tiru, modifikasi. Jadi kita meniru, misalnya kita kan pasti punya contoh gitu ya. Iya. Produk kita punya kayak pesaing yang besar, itu kita jadikan sebagai contoh. Kita tiru apa aja strategi digital marketingnya, kemudian kita modifikasi sedikit agar cocok untuk di pasar kita. Nah seperti itu malah bagus karena kita bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi kan ada modifikasi nih. Kalau biasanya pas di for modifikasinya itu gimana? Pasti kan harus muncul inovasi soal apa yang biar sesuai sama usahanya Mas Lutful. Oke. Modifikasi di sini dalam hal seperti misalnya penyamaan budget gitu. Jadi misalnya perusahaan A ini sudah besar kan event organizer-nya. Terutama di Malang pun sudah besar. Terus dibandingkan dengan event organizer saya yang masih kelas menengah. Nah itu saya modifikasi. Gimana sih caranya? Misalnya event EOA ini menggunakan website. Website kan juga kita memerlukan biaya mahal. Terus kita bisa mengatasinya dengan apa? Kita menggunakan kerjasama dengan hosting maupun dengan domain yang relatif terjangkau gitu. Jadi kita nggak melulu harus yang mahal. Kan ada itu orang yang harus barangnya bagus-bagus. Kalau nggak gitu nggak bisa. Nah kita jangan mau diperalat oleh alat. Nah seharusnya kita harus memanfaatkan alat tersebut agar sesuai dengan kita, dengan budget kita. Jangan sampai over dan meninggikan gengsi lah. Seperti itu. Karena gengsian gitu, anak syarat. Ya sih. Terus kan dalam suatu sistem pun pastilah ada kelemahan sama kelebihannya. Terus menurut Mas Viko sendiri, kelebihan dari digital marketing itu sendiri apa? Terus kelemahannya apa yang mungkin perlu diperhatikan lagi sama teman-teman yang dari nol mulai bisnis yang berbasis digital marketing itu? Karena kelebihan dan kekurangan dari digital marketing ya. Iya. Kalau kelebihannya pasti banyak, kekurangannya juga pasti banyak juga. Kita tergantung bagaimana pemanfaatan dari digital marketing itu tersebut. Untuk kelebihannya dulu, apa kekurangannya dulu ya? Kekurangannya dulu ya. Yang dulu ya. Jadi kekurangannya itu yang pertama biayanya yang cukup mahal dari digital marketing, tapi itu bisa diatasi dengan kita pinter-pinteran cari promo lah. Kita pinter-pinteran memakai budget yang benar-benar pas nih kita. Terus meskipun biaya mahal, tapi cari yang paling sesuai dengan bisnis kita. Terus yang kedua kelemahannya yaitu SDM. SDM-nya yang kurang. Terus jarang orang yang bisa benar-benar mengerti dan memahami apa sih backdrop dalam marketing itu. Kuasain. Dan sekarang juga terus berkembang gitu kan, terus berubah. Jadi orang-orang itu kadang bingung, algoritmanya kemarin kayak gini kok sekarang kok gini. Jadi itu perlu SDM yang benar-benar unggul dan bisa memahami mengenai digital marketing secara berkelanjutan atau sustain gitu. Kemudian kelebihannya yaitu kita bisa pastilah ini
menjangkau banyak daerah. Kita bisa mendekatkan yang jauh dan bisa memberikan pelayanan meskipun kita tidak harus ketemuan itu. Jadi misalnya online meeting, terus kita memberikan hasil itu nggak usah ngasih kaset ke Jakarta, nggak usah kan. Jadi kita tinggal ngirim link Google Drive aja udah cukup. Terus kelebihannya up to date. Itu yang paling saya senang dari digital marketing. Ini adalah metode yang paling terbaru. Jadi ini sangat digandrungi oleh masyarakat sekitar. Nanti lebih banyak kan kelebihannya ya ini ya. Alhamdulillah bisa dibagi lah kekurangan dan kelebihannya bisa di-take. Bikin lah ya. Iya. Terus dari Mas Piko sendiri mungkin ada tips dan trik nih buat teman-teman wilayah. Mungkin udah kepo-kepo sama menjalankan bisnis secara digital marketing tapi masih bingung. Oke, harus mulai dari mana, terus yang benar gimana? Dari Mas Piko bisa beri sedikit tips dan triknya. Pokoknya jangan takut mencoba hal yang baru karena kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya dan keberhasilan akan datang kepada ia yang tak pernah berhenti mencoba. Dan itu salah satu prinsip hidup saya. Jadi saya tidak pernah takut untuk mencoba hal yang baru, terutama hal-hal yang positif. Itu jangan sampai ada yang mau menghalangi, seperti kata saya di awal. Jangan sampai ada yang mau menghalangi mimpi kita. Karena kita kan setiap manusia mempunyai visi dan misi hidup kita masing-masing. Kita mempunyai tujuan hidup mau kemana. Jangan mau diombang-ombing oleh sekitar. Jangan dengarkan cibiran-cibiran netizen itu kan. Kadang kan pedes itu menurunkan kita. Nah itu aslinya mereka itu iri sama kita. Terus buktikan pada mereka kalau kita itu bisa, kita itu mampu untuk menjalani bakat kita. Terutama untuk anak-anak muda sekarang itu belum ngerti bakat mereka itu ada di mana sih. Banyak banget. Nah, Kayak itu sebenarnya punya bakat ya sih? kayak banyak mungkin bingung juga ya. Mana tuh di mana sih, kayak itu kok gini-gini aja gitu. Kenyataan gitu nggak sih? Coba kita rasain apa saja kegiatan yang bisa membuat kita bahagia. Misalnya kalau bahagia kita ngefoto, hobi kita ngefoto, nah itu lakuin. Kalau kita lakuin terus bisa menghasilkan uang, nah itu malah jadi income tersendiri dan menjadi bakat yang akan muncul itu. Jadi kita awalnya, aku seneng ngopo sih jane. Aku suka apa sih di sini? Terus misalnya udah nemuin, saya sukanya olahraga. Nah olahraga ini dikembangin agar bisa menghasilkan uang kalau bisa. Yang penting kan sekarang cuan itu lah. Berarti emang dari dulu ya kayaknya Mas Ripo suka nge-foto-fotoing sebelum masuk SNN mungkin? Ya sebelum masuk SNN saya di SMA. Meskipun jurusan saya IPA sebenarnya. Iya, jurusannya IPA. Masuknya kok IPS manajemen, tapi hobinya malah multimedia. Dan itu hasilnya nggak nyambung kan. Tapi saya mencari apa sih yang saya senangi, bakat saya itu ada di mana sih. Oh ternyata di bidang multimedia, ya saya tekuni. Sampai akhirnya saat ini bisa menghasilkan uang dan itu alhamdulillah sangat prestasi sendiri lah bagi saya di corporate. Oke, mungkin untuk mengakhiri percakapan kita pada pagi hari ini, Mas Wim bisa memberi motivasi nih pada teman-teman ya khususnya mahasiswa yang tidak nonton podcast kita pada pagi hari ini untuk menjadi pembisnis yang sukses khususnya di dunia marketing ini sendiri gimana nih guys? Kunci kesuksesan yaitu kita ada poin-poin penting yang saya jelaskan tadi. Yang pertama mengenai ATM itu ya. Kalau yang di rumah lupa ATM itu apa, bisa langsung rewrite kembali lagi ATM itu seperti apa. Terus yang kedua berani mencoba hal yang baru, terus jangan mudah menyerah dan tetap semangat meskipun diomongin orang. Nah itu kadang kan terutama cewek ya,
Iya. Kalau sudah terlanjur kena omongan orang itu langsung mentalnya udah langsung jatuh gitu. Masih mikirin omongan orang. Nah, ini jadilah orang yang bodoh amatan sama omongan orang. Itu saya paling bodoh amatan sama omongan orang. Katanya orang-orang. Misalnya orang-orang bilang lapo sih kerjaan komen kefoto kok video-video aja gitu kan. Padahal di samping kerjaan saya itu penghasilan saya malah lebih besar daripada orang yang cibir itu. Saya bisa menghasilkan sehari jutaan. Kan proyek itu kan besar, kan yang besar yang kecil. Sementara orang yang mencibir itu kerjanya malah tiduran sambil scroll TikTok, sambil komen-komen yang menjatuhkan. Malah dia sebagai parasit lah di dunia ini, nggak ada gunanya. Jadi kita jangan sampai patah semangat, terus membangun relasi dengan sesama pembisnis itu sangat penting agar bisa saling sharing lah sama pembisnis lain dan bisa mengembangkan bisnis kita agar lebih besar untuk depannya, seperti itu. Kesimpulan dari saya bahwasanya digital marketing di era sekarang sangat dibutuhkan. Ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Oke, makasih banyak buat Mas Viko nih yang udah nempatin waktunya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih. Dan telah memberikan wawasan mengenai digital marketing yang sangat luar biasa ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua.